Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Nelayan yang tenggelam di perairan Mentawai ketika memancing gurita masih belum ditemukan. Targetkan Zero Halinar. Lapas Bukit Tinggi sediakan warung telekomunikasi. Satu orang nelayan yang terlilit tali pancing dan terjatuh ke laut di sekitar Pulau Sanding, Kepulauan Mentawai, hingga Selasa siang masih belum ditemukan. Luasnya area pencarian dan kedalaman laut mulai dari 200 meter hingga 2000 meter, menyulitkan tim SAR dalam proses pencarian. Tim gabungan kembali melakukan pencarian. Berbagai alat pencarian digunakan, termasuk Aqua Eye untuk pencarian di bawah permukaan laut. Bahkan pencarian juga dibantu dengan sejumlah kapal masyarakat. Namun Kurniawan Saputra masih belum ditemukan. Hari keempat pencarian seorang pemancing yang terjatuh ke laut pada saat memancing, di mana kaki pemancing tersebut terlilit oleh tali pancing. Untuk kendala di lapangan yaitu luasnya area pencarian, kemudian kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Dan untuk tim di lapangan yang melaksanakan pencarian yaitu dari Basarnas, kemudian TNI, Polri, kemudian beberapa kapal masyarakat. Korban bernama Kurniawan Saputra dan berusia 18 tahun. Bersama seorang rekannya memancing gurita di sekitar Pulau Sanding Jumat pekan lalu. Namun tali pancing terlilit di kaki Kurniawan Saputra dan menyeretnya hingga terjatuh ke laut. Safatul Ulum melaporkan dari Mentawai. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi mendapat kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga menggunakan fasilitas yang disediakan. Pihak lapas menyediakan warung telepon atau wartel lengkap dengan video call yang disediakan di kawasan Blok D. Bagi warga binaan yang tidak memiliki uang untuk membayar pulsa, lapas juga menyediakan jaringan nirkabel gratis di ruang registrasi. Wartel merupakan salah satu upaya yang dilakukan Lapas Kelas 2A Bukit Tinggi untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan perbuatan kriminal karena komunikasi terselubung yang dilakukan napi dengan pihak luar. Hal itu demi terwujudnya Lapas Zero Telepon Genggam, Pungli, dan Narkoba. Di sini kita menyiapkan wartel Suspas. Kita siapkan wartel yaitu untuk menghindari narapidana melakukan komunikasi secara ilegal. Contoh, bila ada melakukan tindak pidana, contoh pengendalian narkoba yang dikendalikan di dalam lapas, terus tindak pidana lain. Makanya lapas dan rutan khususnya Lapas Bukit Tinggi menyediakan wartel sus bagi narapidana setiap hari kecuali hari libur dan hari Minggu. Durasi bebas, Bang. Mengantisipasi praktek pungli, pengelola lapas melakukan pencegahan penyelundupan telepon genggam dengan melakukan razia rutin. Petugas juga melakukan pemeriksaan setiap blok dan kamar tahanan yang dihuni narapidana. Untuk mencegah beredarnya narkoba, lapas juga melakukan razia gabungan bersama polisi, tentara, dan BNN. Selain itu, warga binaan juga dilakukan tes urin secara berkala. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Seorang ayah tiri di Kota Pariaman ditangkap polisi karena memperkosa dan mencabuli anak tirinya yang masih berusia 13 tahun. Perlakuan bejat ini terungkap setelah korban melaporkan perbuatan ayah tirinya kepada pamannya. Setelah polisi mendapat laporan, tersangka berinisial R ini kemudian ditangkap polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
di pusat kota Pariaman pada Sabtu malam pekan lalu. Polisi kemudian membawanya ke Mapores Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan polisi, kasus ini terungkap setelah korban lari dari rumah ibunya di Kecamatan Limokoto, Kampung Dalam, Padang Pariaman ke rumah pamannya. Kepada pamannya, korban menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Paman korban kemudian melaporkannya ke polisi. Tersangka yang belum lama keluar dari penjara karena kasus pencurian dan kekerasan memperkosa korban sebanyak 3 kali sejak pertengahan tahun lalu dan melakukan pelecehan seksual berulang kali. Karena pelaku ini memang sudah ada riwayat kriminal, pelaku kriminal. Jadi dia hanya berkedok menikahi ibu dari korban ini karena mengharapkan harta dari ibu korban. Karena dia sendiri tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya serabutan. Sementara jarak umur dengan istrinya ini kurang 20 tahun jarak. Jika sebelumnya pelaku meringkuk di penjara karena mencuri, kali ini tersangka akan kembali meringkuk di lembaga pemasyarakatan dalam waktu yang lama. Karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seekor harimau Sumatera yang kerap menampakkan diri di wilayah Binjai, Kecamatan Tigo Nagari Pasaman, akhirnya masuk perangkap yang dipasang 7 hari lalu oleh BKSDA Sumbar pada Minggu pagi. Diketahui harimau berjenis kelamin betina, umur di atas 5 tahun, dengan panjang sekitar 160 cm dan berat 70 kg ini berhasil masuk perangkap yang dipasang oleh petugas BKSDA Sumatera Barat. Sebelumnya, harimau ini telah sekitar setengah tahun terakhir terlihat keberadaannya di sekitar kebun yang dekat dengan permukiman di wilayah Binjai. Bahkan beberapa ekor ternak dilaporkan menjadi korban karena dimangsa harimau ini. Setelah harimau masuk perangkap, langsung dievakuasi dan dibawa ke Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan di Bukit Tinggi untuk diobservasi dan dilakukan pemeriksaan medis. Satwa masuk ke kandang jebak kita itu jam 5.45. Kemudian kita ketahui ketika pagi jam 7.30 kita melakukan pemantauan kandang jebak dan ternyata satwa sudah berada di dalam. Kemudian kita persiapkan untuk evakuasi dan lokasi menuju ke tempat di Bukit Tinggi. Untuk jenis kelamin dari harimau ini jenis kelamin betina dengan usia dewasa atau di atas 5 tahun dan untuk penyebab faktor kemunculnya nantinya setelah hasil pemeriksaan medis selesai dilakukan. Secara umum, kondisi harimau baik, tidak ada cacat, dan pergerakan saat di kandang dalam keadaan normal. Hal ini dikarenakan harimau masuk kandang perangkap, bukan terkena jeratan. Sri Louis melaporkan dari Pasaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.